Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Sasuke menggunakan panah indra. Panah itu terlihat sangat kuat, bahkan bisa menghancurkan satu hutan dan membuatnya hangus terbakar. Sementara itu, kekuatan Zeno digambarkan semakin sulit untuk dihilangkan. Hanya orang-orang yang benar-benar punya tekad dan dedikasi tinggi yang bisa terbebas dari pengaruh Zeno dengan menggunakan logika mereka sendiri. Para Kage diperlihatkan sedang marah besar kepada Naruto dan Sasuke. Mereka kecewa karena Naruto dan Sasuke bergabung dengan Boruto. Dalam bayangan Mimin, ini masuk akal jika Naruto dan Sasuke memang tidak terpengaruh oleh Zeno, lalu memilih ikut beraliansi dengan Boruto. Sikap seperti ini tentu membuat aliansi lainnya merasa dikhianati, dan akhirnya timbul kemarahan besar terhadap mereka berdua. Panel kemudian berganti, memperlihatkan Boruto yang masih berada di dalam dimensi Otsutsuki. Dia tampaknya akan segera kembali ke dimensi Momoshiki. Namun untuk saat ini dia masih menjelajahi wilayah itu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang para Otsutsuki. Boruto terus berjalan menuju area yang lebih dalam. Di sana, dia melihat banyak senjata milik Otsutsuki yang berserakan di tanah. Tak jauh dari situ, dia juga melihat sebuah gua yang letaknya berada di bawah pohon Shinju. Saat melihatnya, Boruto berkata dalam hati, "Tempat apa ini? Sepertinya aku harus masuk ke dalamnya. Mungkin aku bisa menemukan informasi penting di sana." Boruto pun perlahan masuk ke gua tersebut sambil mengeluarkan pedang Kusanagi untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang membahayakan. Begitu masuk, Boruto terkejut karena melihat dinding-dinding gua yang dipenuhi dengan gambar planet-planet. Namun planet-planet itu tampak sudah hancur. Dia bergumam, ini seperti gambar sistem galaksi dan planet, tapi kenapa semuanya terlihat sudah hancur? Mendengar itu, Momoshiki tiba-tiba menjawab, itu adalah catatan mengenai planet-planet yang telah dihancurkan karena ditanami pohon Shinju. Boruto tampak terkejut, lalu berkata, aku tidak menyangka ternyata sebanyak ini planet di alam semesta yang sudah dihancurkan oleh pohon Shinju. Momoshiki melanjutkan, salah satu penyebab utama kehancuran ini adalah Shibai. Di masa lalu, dia menggunakan terlalu banyak planet untuk kepentingan kekuatannya. Akibatnya, para Otsutsuki sekarang kesulitan mencari planet baru yang masih segar, karena sebagian besar sudah dihancurkan oleh Shibai. Lalu Momoshiki menambahkan, masih ada beberapa planet yang belum dirusak, tapi lokasinya sangat jauh dari planet pusat milik Otsutsuki. Mendengar itu, Boruto terlihat geram dan berkata, jadi ini semua karena keserakahan mereka. Mereka hanya memikirkan kekuatan dan tidak peduli apa yang terjadi setelahnya. Boruto kemudian berjalan lebih dalam ke gua itu. Dia melihat ada sebuah batu prasasti dengan tulisan aneh yang sangat sulit dibaca. Boruto mendekat dan berkata, tulisan apa ini? Aku belum pernah melihat bentuk huruf seperti ini sebelumnya. Boruto lalu mencoba menggunakan mata Jogan miliknya untuk membaca tulisan tersebut. Selama ini, hanya Rinnegan yang diketahui bisa membaca tulisan Otsutsuki, seperti saat Sasuke menerjemahkan tulisan Kaguya dari gulungan kuno. Tapi dengan kekuatan Jogan, Boruto merasa dia juga bisa melakukannya. Setelah beberapa saat membaca, wajah Boruto terlihat berubah. Ia tampak gelisah, lalu bertanya kepada Momoshiki, Momoshiki, apa maksud dari tulisan ini sebenarnya? Momoshiki menjawab dengan tenang, tulisan itu memuat penglihatan tentang masa depan. Ini bukan hanya tentang kalian para shinobi, tapi juga tentang masa depan klan Otsutsuki. Di sana tertulis bahwa klan Otsutsuki akan mengalami kehancuran. Boruto mendengarnya dengan serius, lalu melanjutkan membaca seluruh isi prasasti itu. Di akhir tulisan, tertulis bahwa di masa depan akan terjadi pembantaian besar terhadap klan Otsutsuki. Tidak akan ada yang tersisa. Pertempuran itu akan menjadi pertempuran paling besar yang pernah terjadi. Di sana juga disebutkan bahwa para Otsutsuki akan bertarung melawan satu sosok dewa pengguna mata Jogan. Setelah membaca itu, Boruto langsung memegang matanya dan berkata, Momoshiki, siapa sebenarnya sosok dewa pengguna Jogan yang disebutkan di prasasti ini? Momoshiki menjawab, aku tidak bisa memastikan siapa sosok itu, tapi kurasa saat ini kau sedang diawasi oleh Otsutsuki lainnya karena kau memiliki Jogan. Jawaban itu membuat Boruto merasa bingung. Dalam hati dia bertanya-tanya, apa mungkin aku sendiri yang akan menjadi ancaman bagi klan Otsutsuki? Atau, ada sosok lain yang belum aku ketahui? Tiba-tiba,
Kashin Koji yang mengawasi dari jauh lewat katanya berbicara kepada Boruto. Boruto, apa yang sedang kau lihat di sana? Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Kashin Koji. Boruto menoleh ke arah suara itu dan menjawab, aku baru saja menemukan batu prasasti milik Otsutsuki. Tulisan di dalamnya menjelaskan tentang penglihatan masa depan. Di sana disebutkan bahwa klan Otsutsuki akan menghadapi ancaman besar. Akan terjadi pembantaian besar hingga tidak akan ada yang tersisa. Dan semua itu dilakukan oleh sosok dewa pemilik mata Jougan. Setelah mendengar penjelasan dari Momoshiki, Kashin Koji menatap Boruto dengan serius dan berkata, Boruto, apakah mungkin sosok dewa pengguna Jougan yang dimaksud dalam prasasti itu sebenarnya adalah dirimu? Entah kenapa, perasaanku sangat kuat mengatakan begitu. Boruto tampak kebingungan, lalu menjawab, aku sendiri juga tidak tahu, Koji. Aku tidak bisa memastikan apa aku memang sosok yang dimaksud. Tapi kalau dipikir-pikir, memang cukup aneh. Otsutsuki yang baru saja aku kalahkan bisa tahu bahwa aku punya Jougan. Sepertinya mereka benar-benar sedang mengamatiku dari jauh, mempelajari pergerakanku. Saat sedang berbicara, Boruto melihat ada sebuah gulungan kecil yang tersembunyi di bawah batu prasasti yang tadi ia baca. Ia mengambil gulungan itu dan bergumam, apa ini? Gulungan lagi? Aku makin penasaran. Ia membuka gulungan itu perlahan dan membaca isinya. Ternyata di dalamnya terdapat koordinat yang mengarah ke dimensi lain. Boruto langsung menoleh ke Momoshiki dan bertanya, Momoshiki, kau tahu ini? Dimensi apa yang ditunjukkan di sini? Momoshiki menjawab sambil mengamati koordinat tersebut, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi kalau kau ingin tahu lebih jauh tentang Otsutsuki, kau harus pergi ke sana. Bisa jadi ini milik Otsutsuki yang barusan kita kalahkan. Boruto lalu berkata kepada Kashin Koji, Koji, tolong sampaikan pada Toneri agar menunggu sebentar. Aku harus pergi ke dimensi ini untuk sementara waktu. Rasanya kita tak boleh berhenti mencari informasi soal Otsutsuki. Kalau tidak, kita bisa tertinggal dan kehilangan jejak mereka. Sebelum pergi, Boruto menempelkan segel Hiraisin pada dinding batu prasasti sebagai penanda agar bisa kembali ke tempat itu kapan saja. Setelah itu, dia membuka portal dimensi menggunakan kekuatannya dan masuk ke dalamnya. Begitu tiba di dimensi tersebut, Boruto langsung bersembunyi di balik tembok dan menyaksikan pemandangan aneh. Ada 4 Otsutsuki yang sedang mengurung Juubi. Di depan mereka terdapat sebuah hologram raksasa yang menampilkan gambar Kurama, wajah Toneri, dan simbol mata Jougan. Boruto terkejut lalu berbisik, Momoshiki, kau lihat itu? Kenapa ada gambar Kurama dan Toneri? Bahkan ada juga Jougan. Ini sangat mencurigakan. Momoshiki menjawab dengan nada ragu. Kalau tidak salah, Toneri adalah rekan Urashiki. Aku kira dia sudah mati saat berperang melawan pasukan Hamura di bulan. Tapi kenapa wajahnya bisa ada di sini? Boruto menatap lebih tajam dan berkata, aku juga bingung. Untuk apa mereka menampilkan Toneri dan Kurama? Dan kenapa Jougan diletakkan di samping wajah Toneri? Apa mungkin mereka menganggapnya berkaitan? Lalu adegan beralih ke Sarada yang masih tersegel di dalam sebuah kapsul. Sarada berkata lirih, tunggu, entah kenapa aku merasakan cakra Boruto terasa sangat dekat sekarang. Mendengar itu, Mitsuki langsung mengaktifkan Sage modenya sepenuhnya dan berkata, kau benar. Cakra Boruto terasa sangat dekat. Tapi apa yang sedang dia lakukan di sekitar sini? Eida yang berada di dekat mereka ikut menanggapi, sepertinya Boruto sedang mencari kita, tapi entah kenapa aku merasa cakranya mendadak menghilang. Sarada menatap ke arah kosong dan berkata, iya, cakra Boruto tiba-tiba lenyap. Mungkinkah dia bergerak menjauh dari sini? Orochimaru lalu menenangkan mereka dengan berkata, tenanglah. Aku yakin Boruto akan menemukan kalian. Dia pasti punya rencana. Sementara itu, Boruto memang sengaja menyembunyikan cakranya agar tidak terdeteksi oleh para Otsutsuki yang sedang mengurus Juubi. Jadi, cakranya tidak benar-benar menghilang, melainkan disembunyikan agar keberadaannya tetap aman. Boruto menatap ukiran hologram dengan penuh waspada dan bertanya dalam hati, apa mereka hanya mengincar Kurama dan Toneri? Atau mereka juga sedang mengincarku karena aku memiliki Jougan? Ini mulai gawat. Kashin Koji yang mengawasi dari jauh memperingatkan, Boruto, kau harus hati-hati. Jangan sampai keberadaanmu diketahui. Aku bisa merasakan mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan ukiran Kurama itu, mungkin mereka tidak mengincar Kurama, tapi pemiliknya, yaitu Naruto.
Boruto terdiam sejenak, tanpa panik tapi tetap berusaha tenang. Ia menyusuri dinding dengan perlahan agar tidak menarik perhatian. Panel kemudian berpindah ke pertarungan Naruto dan Sasuke yang masih berlangsung melawan para Kage. Saat itu, Naruto terlihat ragu dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Berbeda dengan Sasuke yang bertindak lebih tegas dan tidak ragu menyerang siapapun yang menghalanginya, bahkan jika itu adalah aliansi sendiri. Tiba-tiba Itachi muncul berdiri di samping Sasuke dan berkata, "Sungguh merepotkan jika kita harus menyadarkan semua orang dari pengaruh Zeno. Apa aku harus melakukan hal yang sama seperti waktu aku memusnahkan klan Uchiha?" Mendengar itu, Naruto menjawab, "Itachi, tunggu. Kita harus cari cara lain untuk menyadarkan mereka. Aku percaya kau masih punya prinsip yang lebih baik dari itu." Di sisi lain, Sakura sedang membantu Tsunade yang tangannya terluka parah. Sakura menggunakan teknik regenerasinya dan berkata, "Apa kalian benar-benar sudah sejauh ini? Naruto, kau adalah Hokage, kenapa bisa berubah seperti ini? Dan Sasuke, kau menyakitiku dengan bertarung melawan kita." Naruto menanggapi dengan serius, "Sakura, tolong dengarkan aku. Semua ini bukan kemauanku. Kekuatan Zeno ini adalah ilusi yang dibuat oleh Shibai. Aku butuh kau percaya padaku." Namun Sakura terlihat tidak menerima penjelasan itu. Dengan kemarahan yang ditahan, dia mengaktifkan kekuatannya dan berteriak, "Shanaro!" lalu menyerang Naruto. Tapi serangannya ditahan oleh Susanoo milik Itachi. "Sudah kuduga kau akan menyerangnya," ujar Itachi. "Naruto, kau memang terlalu naif." Sasuke yang melihat itu gemetar. Ia tidak tega jika harus melukai istrinya sendiri. Sakura memukul Susanoo milik Itachi dengan keras hingga retak. Gaara lalu mengikat tubuh Sasuke dengan pasir dan berkata pada Kakashi, "Cepat lakukan." Kakashi langsung menempelkan segel ke tubuh Sasuke. Lalu Gaara membungkus Sasuke dalam pasir berbentuk segitiga. Akhirnya, Sasuke berhasil kita segel. "Selanjutnya, Naruto," kata Gaara. Naruto langsung terbang ke atas dan berkata, "Tolong, tahan dulu Sakura." Namun para Kage lain segera mengejar Naruto. Darui melesat dengan kecepatan tinggi sambil menyiapkan Raon. Sementara itu, pasir segitiga yang mengurung Sasuke mulai retak. Sasuke mengibaskan tubuhnya, menghancurkan pasir itu, lalu mengaktifkan Kagetsuchi dan Amaterasu. Api hitam menyambar Kakashi dan mulai membakar tubuhnya. Kakashi berteriak kesakitan, "Panas, ini sangat panas." Tubuhnya terlihat mulai meleleh. Naruto berteriak, "Sasuke, kau terlalu ceroboh. Aku sudah bilang, kita tidak boleh membunuh mereka. Kita harus cari cara menyadarkan mereka." Sasuke menjawab, "Mereka tak bisa disadarkan begitu saja. Zeno terlalu kuat dan kita belum tahu bagaimana cara menghentikannya." Tiba-tiba, hal mengejutkan terjadi. Tubuh Kakashi yang terbakar Amaterasu berubah menjadi pohon kecil. Rupanya itu hanya teknik pengalihan. Kakashi yang asli muncul dari bawah tanah dengan teknik Raikiri berbentuk kepala singa. Ia menyerang Sasuke secara mendadak dan menghantam wajahnya. "Jangan anggap aku lemah, Sasuke. Walaupun aku sudah tidak punya syaringan, aku masih punya kekuatan untuk bertarung," teriak Kakashi penuh amarah, sambil mengincar mata Rinnegan milik Sasuke. Sasuke tiba-tiba menggunakan teknik Amenote Jikara untuk bertukar posisi dengan Shikamaru, sehingga serangan Kakashi malah mengenai Shikamaru. Tubuh Shikamaru terpental dan terbanting ke tanah dengan keras, membuatnya berguling-guling tak berdaya. Setelah itu, panel cerita berpindah ke langit tempat Hagoromo, Hamura, dan Kaguya sedang bertarung melawan ribuan kloning dari Shibai Otsutsuki. Mereka dikepung dari segala arah, jumlah musuhnya sangat banyak dan terus mendekat. Hagoromo menoleh ke ibunya dan bertanya dengan serius, "Ibu, apakah kau sudah punya rencana? Jumlah mereka terlalu banyak, kita harus punya strategi agar tidak terdesak terus." Kaguya menatap sekeliling dan menjawab sambil berpikir, "Tunggu sebentar, ibu sedang mencoba mencari cara. Tapi memang sulit, kita bertiga harus menghadapi lebih dari 1000 kloningan. Tentu saja ini sangat menguras cakra dan tenaga." Saat itu, Zetsu hitam yang menempel di tangan Kaguya ikut berbicara, "Ibu, bagaimana kalau kau memakai Mugen Tsukuyomi sekarang? Kau bisa menyerap cakra dari semua aliansi shinobi agar kekuatanmu meningkat." Mendengar saran itu, Hagoromo langsung marah. Ia mengangkat tongkatnya, lalu berkata tegas, "Jangan pernah ucapkan hal seperti itu lagi, Zetsu hitam. Aku tidak akan setuju jika harus mengorbankan aliansi shinobi hanya untuk keuntungan kita."
Itu bukan solusi. Zetsuhita menanggapi dengan santai, aku hanya memberi saran. Soal kalian mau menerima atau tidak, itu terserah. Aku tidak memaksakan. Kaguya terlihat berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, itu memang saran yang cukup masuk akal untuk memperkuat diriku. Tapi jika aku benar-benar melakukannya, aku yakin Sasuke, Naruto, bahkan Boruto akan menentangnya. Dan aku juga percaya Toneri pasti akan menyerangku kalau aku membangkitkan Mugen Tsukuyomi. Tiba-tiba, ribuan cloning Shibai menyerbu ke arah mereka bertiga dengan kecepatan tinggi. Hagoromo langsung memperingatkan, Ibu, hati-hati. Mereka datang lagi. Hamura segera terbang ke depan untuk menghadang dan mengangkat tongkatnya. Tongkat itu memancarkan cahaya putih yang terang, lalu diputar dengan cepat hingga menciptakan angin topan besar. Angin itu langsung menerbangkan ratusan kloningan yang menyerbu mereka. Hagoromo mengangguk puas dan berkata, bagus, Hamura. Setidaknya ini bisa memberi kita waktu untuk berpikir. Kaguya kemudian menciptakan tangan raksasa berwarna biru dari cakranya. Tangan itu berbentuk seperti cakar dan mencengkeram salah satu kloningan Shibai, menghancurkannya hingga meledak. Setelah itu Kaguya berkata dengan nada cemas, kita baru saja mengalahkan satu. Entah berapa ribu lagi yang masih harus kita hadapi. Hagoromo menatap ibunya dan bertanya, Ibu, apa kau bisa melihat keadaan Toneri sekarang? Apakah Shibai yang asli masih bertarung dengannya? Kaguya langsung mengaktifkan Byakugannya dan mencoba melacak keberadaan Toneri. Toneri dan Kashinkoji masih bertarung melawan Shibai yang asli. Indra dan Asura juga membantu mereka. Tapi, ada yang aneh. Aku tidak melihat Boruto di sana, jawab Kaguya. Hamura terlihat khawatir dan bertanya, apa kau yakin, Ibu? Kemana Boruto pergi? Apa mungkin dia disegel oleh Shibai ke dimensi lain? Kaguya menggeleng pelan dan berkata, entahlah. Tapi yang jelas, saat ini aku sama sekali tidak merasakan cakra milik Boruto. Hagoromo lalu bertanya lagi, kalau begitu, di mana tepatnya lokasi Toneri? Apakah mereka bisa membantu kita dalam waktu dekat? Kaguya menjelaskan, sepertinya tidak. Mereka masih terdesak. Lokasi mereka ada di dekat hutan Konoha, ke arah barat. Keadaan mereka juga belum stabil. Saat mereka masih berbicara, para cloning Shibai kembali menyerang. Kali ini, masing-masing cloning menciptakan satu kubus besar yang dikelilingi elemen api. Ribuan kubus itu mengambang di langit, siap menghantam Kaguya dan kedua anaknya. Menyadari bahaya itu, Kaguya, Hagoromo, dan Hamura bergabung untuk menciptakan Kekeimora raksasa. Ukurannya hampir sebesar bulan, dan mereka bertiga mengangkatnya ke atas untuk menahan ledakan ribuan kubus tersebut. Kaguya berkata, ini pertama kalinya aku dan kedua anakku bekerja sama dengan begitu kompak. Rasanya menyenangkan juga. Hagoromo dan Hamura tersenyum sambil terus mengangkat Kekeimora tersebut yang mulai mengeluarkan asap panas karena tekanan serangan dari atas. Hagoromo berkata, apakah kekuatan ini cukup? Hamura, keluarkan mode cakra Tenseigan MU, biar Kekeimora ini makin besar. Hamura mengangguk dan mengaktifkan mode Tenseigan. Seketika ukuran Kekeimora membesar dan berhasil menahan semua kubus dari cloning Shibai. Salah satu cloning Shibai terlihat kesal dan berteriak, sial, mereka masih bisa menahannya. Cloning-cloning itu kemudian terbang dan mulai menyerang Kekeimora dengan taijutsu bertekanan tinggi. Akibatnya, Kekeimora hancur dan meledak, membuat Hagoromo dan yang lainnya terpental cukup jauh. Sambil bangkit, Hagoromo mengeluh, aku tidak percaya. Kekeimora sebesar itu bisa dihancurkan hanya dengan tendangan. Kloningannya saja sudah sekuat ini. Ini benar-benar menyebalkan. Setelah itu, Hagoromo dan Hamura saling berpegangan tangan untuk menyatukan cakra mereka. Aura cakra muncul dari tubuh mereka, membentuk kepala naga raksasa. Kaguya yang melihat itu berkata, aku baru pertama kali melihat kekuatan kalian seperti ini. Kalau begitu, ibu juga akan membantu. Ia lalu menaruh kedua tangannya di pundak Hagoromo dan Hamura, mentransfer cakra miliknya sepenuhnya. Naga besar yang tercipta dari gabungan cakra mereka bertiga akhirnya muncul. Tubuhnya panjang, ekornya menjuntai ke belakang, dan aura cakranya terlihat sangat kuat. Naga itu melesat ke arah ribuan cloning Shibai dan berhasil menghancurkan lebih dari 100 cloning sekaligus. Hagoromo berkata, kita baru saja menghancurkan 100 lebih. Tapi masih ada beberapa ribu lagi yang harus kita hadapi. Kaguya mengingatkan,
Yang paling penting dalam pertarungan panjang seperti ini adalah menjaga cakra agar tetap stabil. Kalau cakra kita habis, kita akan mudah dikalahkan. Sementara itu, panel berpindah ke Toneri Otsutsuki yang sebelumnya berhasil memojokkan Shibai. Kashinkoji menghampirinya dan berkata, "Toneri, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Boruto berhasil mengalahkan Otsutsuki yang pernah aku sebut padamu sebelumnya. Tapi ancaman baru muncul lagi. Saat ini, Boruto sedang menyelidiki sebuah dimensi yang ia temukan dari gulungan Otsutsuki. Yang aneh, di dalam dimensi itu terdapat ukiran di dinding berupa wajah Kurama, wajahmu, dan gambar Dojutsu Jogan." Toneri terlihat terkejut lalu bertanya, "Apa kau serius? Mengapa wajahku bisa terukir di sana? Apa di sana ada Otsutsuki yang berjaga?" Kashinkoji mengangguk dan menjelaskan, "Ya, tentu saja ada. Saat ini, ada 4 Otsutsuki yang sedang diamati oleh Boruto." Himawari muncul dengan kekuatan gabungan antara cakra Kurama dan cakra Tenseigan. Saat itu, dia menciptakan tangan besar dari cakra Kurama dan menggunakannya untuk menebas rantai Mazo milik Shibai. Dengan ekspresi tegas, Himawari berkata, "Shibai Otsutsuki, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakakku, walau hanya sekalipun." Shibai terlihat heran melihat kehadiran Himawari. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia belum pernah bertemu apalagi bertarung dengan Himawari sebelumnya. Ia berkata dalam hati, "Siapa gadis ini? Kenapa dia bisa menggunakan cakra Kurama? Bukankah Kurama seharusnya berada dalam tubuh Naruto? Dan kenapa dia juga memiliki Tenseigan?" Himawari kemudian mengangkat sebuah bijudama. Rambutnya berayun lembut, terlihat seperti kelopak bunga yang bermekaran. Ia melemparkan bijudama itu ke arah Shibai dengan kecepatan tinggi. Namun, Jubi tiba-tiba menghalangi serangan itu. Ekor Jubi mengibaskan bijudama ke udara, hingga meledak jauh di langit. Boruto yang melihat hal itu langsung berseru, "Himawari! Kenapa kamu tidak terpengaruh oleh kekuatan Zeno? Seharusnya kamu bisa merasakannya." Himawari menjawab dengan nada ragu tapi tulus, "Aku juga tidak tahu pasti. Sampai sekarang aku masih belum sepenuhnya percaya padamu. Tapi, setelah mendengar cerita dari ayah dan Kurama, aku mulai yakin kalau kamu memang kakakku. Jadi, aku akan mencoba untuk percaya walau perlahan karena kamu adalah keluargaku." Boruto terdiam mendengar jawaban itu. Dia tak berkata apa-apa, hanya menatap Himawari. Di saat bersamaan, Shibai mengaktifkan kemampuan khususnya. Dia menciptakan ribuan kloningan yang langsung mengepung area di sekitarnya. Kemudian, Shibai yang asli berkata dengan suara datar, "Karena semakin banyak yang menghalangi rencanaku, sepertinya aku harus segera menyelesaikan semuanya sekarang." Tiba-tiba, ia memanggil pohon Shinju dari dimensi Jogannya. Pohon itu muncul dengan akar-akar besar yang melilit ratusan tubuh Otsutsuki yang telah dia serap. Kaguya yang melihat pohon itu langsung bereaksi. Ia berkata, Ini pohon Shinju yang dulu diperintahkan oleh dewa untuk ditanam di dimensi milik Ishiki. Kenapa kau bisa memilikinya, Shibai?" Shibai menjawab dengan tenang, "Aku memang sudah lama merencanakan semuanya. Aku tidak lagi setia pada klan Otsutsuki, dan juga tidak lagi tunduk pada dewa tertinggi. Mereka selalu lebih mementingkan Momoshiki. Aku hanya ingin menjadi dewa dengan caraku sendiri, dengan memakan buah cakra dari pohon ini." Mendengar itu, Momoshiki yang berada dalam tubuh Boruto tampak marah. Wajahnya menegang. Shibai lalu menanamkan pohon Shinju itu ke tanah. Pohon tersebut tumbuh menjulang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari Susanoo milik Hagoromo. Dari atas, para shinobi terlihat seperti semut kecil. Akar-akarnya sangat besar dan menjalar ke segala arah. Kaguya mengaktifkan Rinne Sharingan-nya untuk melihat apa yang terkandung di dalam akar itu. Ia berbisik, "Ini keterlaluan. Ada ratusan anggota Otsutsuki yang tubuhnya dijadikan bahan untuk pohon ini demi keserakahan." Boruto melihat ke atas dengan wajah cemas. Ia berkata pelan, "Pohon ini sangat tinggi. Dari mana asalnya?" Momoshiki menjawab dari dalam dirinya, "Itu pohon milik ayahku. Dahulu, aku diperintahkan untuk mencarinya, sekaligus memburu Kaguya agar bisa mengambil buah cakranya. Aku pergi ke bumi bersama Kinshiki dan Urashiki. Tapi, saat itu kami gagal. Pohon ini tak ditemukan, dan aku malah mati, lalu terjebak dalam tubuhmu." Boruto hanya terdiam. Pandangannya tidak lepas dari pohon itu. Wajahnya terlihat khawatir. Ia mulai merasa takut,
takut kalau dirinya gagal melawan takdir. Karena jika dia kalah, tubuhnya akan dijadikan makanan Jubi dan pohon Shinju demi membangkitkan buah cakra. Itu artinya, planet bumi akan hancur seperti yang pernah dijelaskan oleh Kashin Koji. Tiba-tiba, akar pohon Shinju mulai mengejar Boruto, mencoba melilit tubuhnya. Naruto berteriak, "Boruto! Cepat hindari itu!" Boruto langsung terbang ke udara, berusaha menjauhi ratusan akar yang mengincarnya. Namun, kloningan Shibai dari dimensi limbo muncul dan menyerangnya dengan teknik Hyogandomu. Tubuh Boruto langsung membeku dalam es tebal. Sial, kekuatan apalagi ini? Keluh Boruto sambil menggertakkan giginya. Dia kemudian memutar cakra planet di sekelilingnya, menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan dan menghancurkan es tersebut. Tapi kakinya sudah terlilit akar Shinju. Dalam kondisi sulit itu, Boruto menciptakan satu meteor besar dari langit dan menjatuhkannya ke arah akar Shinju. Meteor itu menghancurkan sebagian akar. Naruto berseru lega, "Syukurlah kamu selamat. Tapi tetap waspada, Boruto. Kalau kamu sampai tertangkap, semuanya akan berakhir. Planet ini tidak akan bisa diselamatkan." Namun, Shibai yang tak terlihat, muncul dalam jumlah sangat banyak. Sasuke, dengan rinnegannya, bisa melihat mereka. Sasuke langsung menebas salah satu Shibai dengan tongkat Nonoboko, lalu membawa Boruto dan Naruto pergi untuk menghindari serangan lanjutan. Himawari yang melihat aksi Sasuke, kebingungan dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat musuhnya?" Sasuke menjelaskan, Shibai menciptakan cloning yang tak bisa dilihat. Hanya mereka yang punya rinnegan atau mata khusus lain yang bisa melihat mereka. Akar pohon Shinju semakin membesar dan masuk ke dalam tanah. Ia menyerap nutrisi dari planet, membuat cakra di sekitar Boruto melemah. Boruto mulai kesulitan untuk menggunakan Rasengan Usuhiko. Sementara itu, Toneri Otsutsuki dan Hagoromo muncul. Toneri melesat menuju Jubi, sementara Hagoromo menggunakan Susanoo-nya untuk menangkap seluruh ekor Jubi. Hagoromo berkata, "Toneri, sekarang, cepat ikat dia dengan rantai Rikudo." Toneri langsung mengeluarkan rantai besar dan membelit Jubi dengan kuat. Tapi ia tahu itu tidak akan bertahan lama. Panel beralih kembali ke Boruto yang kini dikepung oleh ratusan Shibai dari dimensi limbo. Boruto menoleh ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, ayo kita gunakan Taju Kagebunshin no Jutsu. Kita harus menyamakan jumlah mereka." Naruto mengangguk, "Baik. Ayo kita lakukan bersama." Boruto dan Naruto menciptakan ribuan cloning. Mereka semua langsung bertarung sengit melawan ribuan cloning Shibai. Tapi Shibai yang asli tiba-tiba mengecilkan tubuhnya dan muncul di belakang Boruto. Dengan cakar tajamnya, ia mencengkeram Boruto dan membawanya terbang, berniat melemparkannya ke mulut Jubi. Toneri yang melihat itu berteriak, "Jangan berani-berani menyentuh dia." Tapi Shibai mengangkat tangannya, dan rantai Rikudo yang menahan Jubi langsung hancur menjadi debu. Shibai kemudian melemparkan Boruto ke arah mulut Jubi. Boruto yang sedang dicengkeram berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, namun kekuatan Shibai terlalu kuat. Boruto berkata pelan sambil mengerang. Bagaimana caranya melepaskan diri dari cengkeraman ini? Sambil berpikir cepat, Boruto menenangkan diri. Ia menatap sekeliling dengan hati-hati, lalu matanya tertuju pada bongkahan es yang sebelumnya digunakan Shibai untuk menciptakan teknik Hyogandomo. Boruto bergumam pelan, "Bongkahan es itu, kalau aku bisa menukar posisiku dengannya, mungkin aku bisa keluar dari sini." Tanpa membuang waktu, Boruto langsung menggunakan teknik pergantian posisi. Seketika tubuhnya berpindah tempat dengan es tersebut, dan membuat Shibai terkejut dan tampak marah karena kini ia memegang bongkahan es, bukan Boruto. Sasuke yang melihat kesempatan itu langsung bertindak. Ia menendang es yang ada di tangan Shibai dengan kuat hingga tubuh Shibai terpental dan membentur pohon Shinju. Sasuke lalu berkata sambil menatap Boruto, "Kerja bagus, Boruto. Aku bisa melihat dengan jelas kalau kamu sudah berkembang jauh lebih kuat dari sebelumnya." Boruto mengangguk, lalu segera berkonsentrasi untuk menyeimbangkan cakranya. Setelah itu, ia menciptakan ribuan klon menggunakan teknik Kage Bunshin. Setiap Bunshin tersebut mengaktifkan Sanin mode Gunung Myoboku dan mode Cakra Jougan, membuat tiap klonnya memiliki kekuatan setara dengan mode Rikudo Obito. Pertempuran besar pun terjadi antara klon Boruto dan ribuan klon Shibai yang berasal dari dimensi tak terlihat. Di saat yang sama, Shibai asli terlihat sedang naik ke puncak pohon Shinju. Ia berdiri di sana sambil mengangkat tangannya.
Aku akan menyerap seluruh cakra dari pohon ini, ucap Shibai dengan nada tenang. Dengan kekuatan ini, aku tak akan pernah kehabisan cakra lagi, setidaknya untuk waktu yang sangat lama. Boruto yang melihatnya tidak tinggal diam. Ia segera terbang dan mengejar Shibai ke atas pohon. Setelah sampai, ia langsung menebas Shibai dari belakang dengan pedang Kusanaginya. Namun, tebasan itu tak membekas sama sekali di tubuh Shibai. Pria itu perlahan membalikkan badannya, menatap Boruto dengan ekspresi menyeramkan. Boruto menggertakkan gigi, lalu meraih leher Shibai dan mencekiknya sekuat tenaga. Dari tangan Boruto yang mencengkeram, tiba-tiba keluar aliran cakra berbentuk petir biru, Raion, yang menyambar tubuh Shibai. Shibai sempat berkata lirih dengan nada kesakitan, cengkeramannya kuat sekali. Apakah ini karena kekuatan Momoshiki yang membantunya? Tubuh Shibai tersambar petir biru itu, membuatnya menjerit kesakitan. Naruto dan Sasuke yang melihat kejadian itu langsung terbang ke atas untuk membantu Boruto. Namun, tiba-tiba salah satu kloningan Shibai muncul dari belakang Boruto dan menusuk tubuhnya dengan senjata Daikokuten. Boruto terkejut dan berteriak, "Sial! Aku gagal menarik jiwanya." Boruto jatuh ke bawah dalam kondisi tertusuk. Di saat yang sama, dua klon Boruto yang sebelumnya memegang tubuh Shibai dihancurkan oleh Shibai yang asli. Setelah itu, Shibai menendang tubuh Boruto ke bawah dengan keras, dorongan kakinya sangat kuat hingga membuat Boruto jatuh sangat cepat ke tanah. Sasuke melihatnya dan segera berkata dalam hati, "Ini bahaya. Aku harus segera menyelamatkannya." Tanpa ragu, Sasuke menggunakan teknik Amenote Jikara untuk menukar posisinya dengan Boruto. Sasuke kini berada di jalur tendangan Shibai, dan langsung menerima serangan itu. Sasuke terpental dan terlihat kesakitan. Boruto berteriak dari kejauhan, "Guru Sasuke! Kenapa kau menukar tempat denganku?" Sasuke menjawab dengan susah payah, "Aku tidak bisa diam saja melihatmu terluka. Himawari! Sekarang, cepat keluarkan biju Dama Enyu dan lempar ke arahku." Himawari yang mendengarnya langsung bertindak cepat. Ia menciptakan biju Dama berukuran besar dan melesatkannya ke arah Sasuke. Tepat sebelum tubuh Sasuke terbentur tanah, ia kembali menggunakan Amenote Jikara untuk menukar posisinya dengan biju Dama. Ledakan terjadi di udara, mengguncang lautan di bawahnya. Boruto yang melihatnya langsung menciptakan Raion dan mengarahkannya ke laut, berharap agar Shibai tersetrum oleh kombinasi air laut dan listrik. Boruto tersenyum kecil dan berkata, "Kau memang selalu bisa diandalkan, Guru Sasuke." Namun Shibai yang sempat terjatuh kembali berdiri. Ia mulai menyerap cakra dari planet bumi, yang sudah dikeringkan oleh pohon Shinju. Shibai berkata pelan, "Aku akan menggunakan energi planet ini untuk memperkuat fisikku." Boruto menatap Shibai dengan serius. Ia tahu, Shibai mulai menggunakan kekuatan yang sangat berbahaya. Momoshiki yang ada dalam tubuh Boruto ikut berbicara. "Boruto, sekarang dia mulai menggunakan cakra planet, sama seperti kamu waktu menciptakan Rasengan Usuhiko. Tapi dia menggunakan itu untuk memperkuat dirinya secara langsung. Ini bisa sangat berbahaya." Boruto menjawab lirih, "Jadi, dia bisa meniru caraku. Tapi, aku tak akan kalah." Shibai kemudian menciptakan ribuan klon tak terlihat, masing-masing memegang satu teknik baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. "Aku akan menggunakan Shinjutsu ini untuk pertama kalinya," ucap Shibai. Boruto mendesis, "Teknik baru lagi? Sial, berapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan." Shibai tersenyum dan berkata, "Teknik ini aku beri nama Subakyoma." Tiba-tiba dari tubuh Shibai muncul tulang-tulang panjang yang langsung berubah menjadi pedang Kusanagi. Dengan satu tebasan, ratusan Taju Kage Bunshin milik Naruto langsung hancur. Kaguya yang melihatnya berkata, "Teknik ini mirip dengan milik Kimimaro. Tapi dampaknya jauh lebih besar." Momoshiki menambahkan, "Boruto, hati-hati. Itu adalah teknik manipulasi tulang tingkat tinggi. Biasanya hanya ayahku yang mampu menggunakannya. Tapi entah bagaimana Shibai bisa menguasainya." Boruto mengangguk dan berkata, "Kalau kau tahu soal kekuatan itu, berarti kau juga tahu seberapa banyak teknik seperti itu yang dia miliki?" Momoshiki menjawab, "Puluhan. Salah satunya Sawara Binomai, teknik yang menciptakan ribuan tulang dari tanah dalam sekejap. Jika kau berdiri di tanah, kau bisa langsung tertusuk ribuan duri tajam. Teknik itu dulu hanya ayahku yang punya." Boruto lalu menatap Shibai dengan pandangan tajam dan bertanya, "Dari mana kau mempelajari kekuatan-kekuatan ini, Shibai Otsutsuki?"
Shibai menjawab dengan santai, "Kau penasaran, Boruto? Aku sudah mempelajari ratusan kekuatan secara diam-diam. Aku mencuri gulungan-gulungan rahasia dan buah cakra dari para dewa. Sekarang, hasilnya akan aku gunakan untuk menjadikan tubuhmu sebagai makanan Jubi." Boruto terlihat sangat marah setelah mendengar ucapan Shibai. Wajahnya mengerut, menahan emosi yang hampir meledak. Tanpa membuang waktu, Shibai langsung melesat ke arah Boruto dan menebaskan senjata tulangnya, Tsubaki Omai, dengan sangat cepat dan kuat. Boruto mengangkat pedang Kusanaginya untuk menahan serangan itu. "Aku harus bertahan," gumam Boruto dalam hati sambil menahan tebasan itu sekuat tenaga. Namun, saat itu juga, Kusanagi miliknya mulai retak. Suara retakan terdengar jelas, membuat Boruto semakin tegang. Sasuke yang menyaksikan dari kejauhan langsung bereaksi. Ia terbang dan menebaskan tongkat Nunoboku miliknya ke arah Shibai. Tapi tiba-tiba, dari leher Shibai, keluar lagi Tsubaki Omai yang lain. Tulang itu menahan serangan tongkat Nunoboku dengan mudah. Kemudian Shibai menebas kembali, kali ini mengenai Kusanagi milik Boruto dan tongkat Nunoboku milik Sasuke. Kedua senjata itu terbelah dan patah. Sasuke terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh keterkejutan, "Aku tidak percaya. Tongkat Nunoboku bisa dihancurkan seperti ini. Kekuatannya benar-benar di luar dugaan." Mendengar itu, Shibai tertawa kecil lalu berkata, "Baru sadar sekarang, ya, Uchiha Sasuke? Memangnya kau kira aku lawan biasa? Aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Kalian hanya pengganggu kecil di mataku." Boruto mengepalkan tangan. Rasa marah dan frustrasinya semakin dalam. Ia ingin menyerang lagi, tapi pedangnya sudah patah. Saat itulah, Mitsuki dan Orochimaru datang. Keduanya muncul dengan aura yang kuat dalam mode Sannin. Mitsuki mendekati Boruto dan berkata dengan nada serius, "Boruto, gunakan pedang ini. Ini adalah Kusanagi Gua Ryuchi. Aku serahkan padamu, karena kau adalah satu-satunya yang paling mahir menggunakan Kusanagi di antara kami." Orochimaru ikut bicara. "Pedang ini bukan sembarangan. Ini adalah Kusanagi tertinggi yang disimpan oleh para Sannin Haku di Gua Ryuchi. Aku mendapatkannya setelah lolos dari ujian mereka. Sekarang, senjata ini ada di tanganmu." Boruto menerima pedang itu, tapi wajahnya masih ragu. Ia menatap Orochimaru dan bertanya, "Apa kau yakin pedang ini cukup kuat?" Serangan Shibai sebelumnya bahkan menghancurkan tongkat Nunoboku milik Guru Sasuke dalam sekali tebasan. Orochimaru menjawab dengan tenang, "Coba saja, Boruto. Tapi akan lebih baik kalau kau membalutnya dengan cakra Jougan atau cakra Momoshiki. Dengan begitu, kekuatan Kusanagi ini bisa meningkat berkali lipat." Sebelum Boruto sempat mencoba, tiba-tiba Shibai kembali menyerang. Ia menebaskan Tsubaki Omai ke arah bukit di sekitar mereka. Dalam sekejap, bukit itu rata menjadi dataran rendah. Kekuatan Shibai benar-benar merusak sekelilingnya hanya dengan satu gerakan. Mitsuki langsung berkata, "Boruto, kita harus bergerak sekarang. Aku akan membantumu." Boruto menoleh dan berkata dengan nada tulus, "Terima kasih, Mitsuki. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk bisa sadar kembali dari pengaruh Zeno." Mitsuki mengangguk dan menjawab, "Rasanya memang aneh berdiri di pihakmu sekarang, apalagi melawan Shibai. Tapi aku mulai menyadari bahwa dia memang ancaman nyata. Kita harus menghentikannya." Tanpa menunggu lagi, Mitsuki melesat ke arah Shibai dan menciptakan ribuan ular besar dari tubuhnya untuk menyerang. Tapi Shibai hanya tersenyum sinis dan berkata, "Teknik seperti itu tidak akan berpengaruh padaku." Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari tubuhnya muncul ratusan tulang yang memanjang dengan cepat. "Karamatsu no Mai," gumamnya, lalu tulang-tulang itu menyerang Mitsuki dalam kecepatan tinggi. Naruto berteriak dari kejauhan, "Mitsuki! Cepat hindar!" Mitsuki mencoba menarik dirinya menggunakan ular-ularnya, tapi Shibai menariknya dengan ban Shenin, membuat tubuh Mitsuki tertarik oleh tekanan gravitasi yang sangat kuat. "Aku tidak bisa bergerak," desis Mitsuki sebelum akhirnya tubuhnya tertusuk oleh tulang-tulang Shibai. Teriakan kesakitan terdengar. Dari kepala Mitsuki, mulai tumbuh daun dan akar seperti pohon Shinju. Tubuhnya perlahan berubah. Hagoromo yang melihatnya berkata pelan, "Ternyata efek serangan ini bisa mengubah korbannya menjadi pohon Shinju. Ini sangat berbahaya." Melihat itu, Shibai mengecilkan tubuhnya untuk memancing emosi Orochimaru. Dan benar saja,
Orochimaru terlihat sangat terpukul. Dengan suara penuh amarah, Orochimaru berkata pada Hagoromo, "Aku tidak bisa menyembuhkan Mitsuki. Aku butuh bantuan dari Rikudo Anin." Hagoromo menjawab dengan serius, kalau hanya cakra Rikudo saja tidak cukup. Serangan Shibai ini mengandung unsur buah cakra murni yang sangat kuat. Kita membutuhkan pelengkap dari Gunung Myoboku, elemen Yin dan yang lebih sempurna. Orochimaru mengangguk cepat. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Gunung Myoboku sekarang. Kita tidak boleh biarkan Mitsuki berubah sepenuhnya menjadi pohon Shinju. Hagoromo mengangguk. Baik. Aku akan pergi bersama Hamura. Kau tunggu di sini. Lalu diperlihatkan Hagoromo dan Hamura membuka portal dimensi untuk pergi ke Gunung Myoboku. Mereka datang untuk meminta teknik penyembuhan dari Gamamaru. Setibanya di Gunung Myoboku, mereka disambut oleh Gamabunta yang melihat aura cakra Hagoromo. "Apakah kau Rikudo Sennin? Aku bisa merasakan kekuatan besar darimu. Ada apa kau datang ke sini?" tanya Gamabunta. Hagoromo menjawab cepat, "Aku ingin bertemu Gamamaru sekarang juga." Keadaannya darurat. Gamabunta membawa mereka menemui Gamamaru.